Dan kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami semua yang hadir, kami mempersiapkan hidup kami. Engkau yang senantiasa berfirman bagi kami, biarlah pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Pastori, hamba Tuhan yang ada di tempat ini, Gembala Sidang, yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya saya tidak ada tujuan ke Pulau Jawa. Saya tidak ada tujuan ke Pulau Jawa, tetapi karena kemarin ada suatu urusan yang harus saya kerjakan, di mana saya dipanggil oleh Majelis Pusat untuk datang ke kota Jakarta. Saya bilang, ada urusan apa? Dia bilang ada pelantikan KP, Komisi Pusat. Lalu saya cerita sama senior saya, pimpinan daerah. Kalau kamu dipercayakan, dipanggil dan dipercayakan untuk melayani, pasti Tuhan yang sediakan segala sesuatunya. Saya berangkat, puji Tuhan, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Sebagai hamba Tuhan, otomatis pergumulan dari Kalimantan ke Jakarta perlu ongkos. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Karena kami bekerja dengan 3 O. O yang pertama otak. O yang kedua otot. O yang ketiga ongkos. Ongkos ini adalah pribadi. Tidak ada kita datang ikut rapat apa-apa dibalikin ongkos, tidak. Jadi 3 O ini menjadi pegangan kami semua yang kemarin dilantik di Jakarta. Puji Tuhan. Itu perkenalan saya. Jadi saya bukan jalan-jalan. Saya takut ada tanda kutip jemaat bilang, oh jalan-jalan terus. Tapi puji Tuhan, jemaat di tempat ini tidak ada seperti itu. Puji Tuhan, kita langsung mulai Alkitab kita. 1 Tawari pasal yang ke-29. 1 Tawari pasal yang ke-29 ayat 12. Nanti saudara bisa baca di rumah dari ayat 10 sampai yang ke-19. Tapi saya bacakan ayat 10 sampai yang ke-12. Ayat 10 sampai yang ke-12. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan dengan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tinggi, yang tertinggi itu melebihi segala-galanya bagi kepala. Sebagai kepala. Ayat yang ke-12 ini ayat yang paling pokok. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon maaf kepada hamba Tuhan di tempat ini, saya tidak mengikuti tentang perjumpaan dengan Tuhan temanya, karena saya tidak ada konteks masalah itu. Saya ingin sampaikan saudaraku tentang bagaimana kita mengelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Harta kekayaan adalah sepenuhnya milik Tuhan. Ingat ya, harta kekayaan sepenuhnya adalah milik Tuhan. Tuhan adalah owner. Tuhan adalah owner. Dia pemilik segala-galanya. Seperti pembacaan kita tadi. Tuhan yang punya langit dan bumi dengan segala isinya. Dia adalah owner. Saudara dan saya adalah sebagai pengelola. Ingat ya. Saudara dan saya adalah sebagai pengelola. Yang berarti saudara adalah manajer. Yang mengelola apa yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus belajar
menyikapi, belajar untuk mempergunakan berkat Tuhan dengan benar atau berkat Tuhan dengan baik. Ada banyak orang mendapat berkat Tuhan, disalahgunakan, dipakai untuk hura-hura, untuk pesta pora. Tetapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, untuk kita mengerjakan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Siapapun yang berusaha untuk menjadi pemilik harta itu, ya dia akan mengalami yang namanya masalah. Ingat ya, kalau saudara dan saya berusaha untuk menjadi pemilik, untuk menjadi pemilik berkat yang Tuhan beri, berarti saudara akan mengalami yang namanya masalah. Alkitab mencatat dalam setiap kehidupan kita semua, seseorang yang mencoba memiliki harta kekayaan dan menguasai dirinya, yaitu orang yang mencintai uang, cinta akan uang. Orang yang cinta akan Tuhan, Alkitab mencatat. Saudara bisa melihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Satu Timotius. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab mencatat, Alkitab menyatakan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara ingin mencoba seseorang, saudara coba dengan uang. Orang tersebut diukur saat dia menguasai uang. Apakah dia memiliki suatu kejujuran? Ada banyak. Sebelum dia diberkati Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan berikan pekerjaan dalam hidup saya, kalau Tuhan memberkati rumah tangga saya akan mengembalikan milik Tuhan dengan jujur. Saat dia diberkati oleh Tuhan, gajinya sudah mulai tinggi. Dia jabatan di perusahaan sawit sebagai manajer, sebagai GM. GM itu gajinya sekitar 100 lebih. Saat dia dapat uang gaji 100 lebih, dia berpikir, kalau saya berikan perpuluhan kepada gembala saya akan kaya. Lalu dia menghitung dengan Tuhan. Kalau dia dapat 170, perpuluhannya 17 juta. Lalu dia bilang, boleh enggak kalau perpuluhan saya 3 juta saja. Gembala bilang, firman Tuhan mencatat dan bilang tidak boleh. Tapi kalau kamu ingin mengembalikan 3 juta, itu pilihan kamu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kedudukan dari seorang GM turun menjadi seorang asisten kembali. Kenapa? Sesuai dengan apa yang dia beri. Jadi kelolalah berkat Tuhan itu dengan benar. Karena dikatakan dengan jelas tadi, Alkitab mencatat, uang, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita akan melihat bagaimana kita harus mengelola uang itu dengan benar. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab dengan memburu uang beberapa orang menyimpang dari iman. Saudara tahu dalam Alkitab Demas saat dia memiliki pilihan, dia melayani Tuhan, dia mengikut Tuhan, atau dengan kekayaan. Demas pilih kekayaan. Karena Demas memiliki cinta akan uang. Saya seringkali berkata kepada jemaat waktu di perusahaan, kalau hidup adalah pilihan, di perusahaan sawit biasanya hari Minggu dipakai lembur. Kalau kamu lembur dapat gajinya kan double.
Biasanya satu hariannya 100, jadi 200. Karena dipakai lembur. Saya bilang ke jemaat, kalau kamu meninggalkan hari Sabat, meninggalkan ibadah karena uang, kamu salah. Karena firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Saya sedikit menyimpang ya dari konteks dulu. Supaya saudara mengerti untuk kita lebih mengutamakan Tuhan daripada uang. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Saya katakan ke jemaat, kamu pilih. Tuhan sudah memberkati kita. Kita harus menguduskan Sabat. Kita harus menguduskan dan kita bersekutu dengan Tuhan. Berfellowship bersama dengan umat-umat Tuhan. Kalau kamu hanya mementingkan uang. Karena tadi dikatakan dengan jelas. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mencintai uang, dia tidak akan puas. Siapapun kita yang mencintai akan uang, itu tidak akan puas dengan apa yang diperoleh. Waktu kita terima 3 juta, dulu cukup. Lihat keadaan. Rasanya tidak cukup, anak saya segini-begini. Kalau bisa segini. Dikasih Tuhan lebih lagi. Diterima, tidak cukup juga. Terus tidak rasa cukup. Melihat orang lain punya mobil, punya rumah bagus, pengen seperti itu. Tidak puas dengan keadaan. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Coba saudara lihat dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan, ini pun sia-sia. Di sini dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan, siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang. Firman Tuhan seringkali berkata, kita harus senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apa yang kita peroleh, kita syukuri. Jangan saudara dikatakan dengan jelas. Orang yang mencintai uang itu tidak akan puas. Coba lihat sekarang. Ada banyak pejabat-pejabat yang tidak puas dengan keadaannya. Kenapa ada banyak orang yang korupsi? Karena dia tidak puas dengan yang dia miliki. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kekristenan bukan kekristenan yang senantiasa menonjolkan diri dengan kekayaan. Tetapi yang Tuhan ingin ajarkan kembali kepada kita, belajarlah kita puas dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu. Sekalipun kekayaan kita banyak, kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Alkitab mencatat, Ayub adalah orang yang kaya. Bukan Ayub mencintai kekayaan, bukan. Saya hanya memberikan suatu contoh kekayaan yang banyak kalau Tuhan ambil kekayaan itu. Pasti saudara akan bersungut-sungut. Tetapi kita belajar daripada firman Tuhan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencintai uang lebih daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau saudara mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, carilah dahulu dan kerajaan
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan, bukan uang. Yang utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan segala sesuatu, baik dalam pergumulan kita, dalam pengharapan kita. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang senantiasa melihat setiap pergumulan kita semua. Ada kalimat bijak yang mengatakan uang adalah hamba yang baik, tetapi juga tuan yang jahat. Sekali lagi, ada kalimat bijaksana yang mengatakan uang adalah hamba yang baik, tetapi juga menjadi tuan yang jahat. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh uang? Ini suatu pertanyaan. Bagaimana cara kita tidak dikuasai oleh uang? Maka kita belajar untuk mengelola keuangan tersebut dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, uang adalah hamba yang baik. Bagaimana cara kita mempergunakan uang, berkat Tuhan itu? Saya teringat ada satu keluarga. Satu keluarga ini cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dia cara mengelola berkat Tuhan. Dulu dia masa mudanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usahanya. Tetapi setelah dia cukup umur, dia mulai merenungkan kalimat ini. Dia ingin menjadi pengelola yang benar, sebagai manajer yang dipercayakan oleh Tuhan. Jika saudara pergi ke daerah Kalimantan, saudara akan menemukan Hotel Golden Inn. Dia salah satu pemiliknya dan juga dia punya perusahaan sawit dan pabrik kelapa sawit. Dia setiap kali mengatakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, tolong terima dan kelola dengan baik. Setiap kali dia memberi. Kesaksian pertama dia melihat sebuah gereja. Gereja itu dalam pembangunan. Setahun kok belum selesai. Dia sering lewat. 2 tahun kok belum selesai. Ada apa? Dia turun. Pak Pendeta, kenapa gerejanya belum selesai? Dananya belum cukup. Pak Pendeta, besok saya kirimkan semua material ya. Pak Pendeta tolong awasi dengan baik. Betul saudara. Sampai beberapa gereja dibantu. Tetapi sebelum dia membantu gereja, dia berdoa. Setiap kali dia melangkah, setiap kali orang menyodorkan proposal, pasti dibantu. Dikatakan, saya pengen menjadi pengelola berkat Tuhan dengan baik. Kalau saya memberikan segala yang saya miliki, takut tidak dipergunakan dengan baik. Makanya dia seringkali memberikan, termasuk gereja saya dapat material dari dia 200 sak semen. Saya dapatkan cat dari Nippon Pen Pinelek itu 12 ember dia bawakan. Pokoknya bagaimana cara kita mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Tetapi bagaimana orang yang tidak mengelola dengan baik menjadi hamba yang jahat. Dia menghambur-hamburkan, dia hanya untuk kesenangan sendiri. Tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, kita belajar melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Lalu kita melihat yang berikut, bagaimana cara kita mengelola yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Saat kita mampu mengelola berkat Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan berkat itu semakin melimpah. Ingat ya, orang yang melakukan berkat Tuhan atau mengelola dengan baik, maka orang itu pun akan diberkati oleh Tuhan. Contohnya Raja Salomo. Dia mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Tidak ada bangsa manapun yang bisa memanage itu kerajaan seperti Salomo. Saya kembalikan kepada saudara semua. Apa yang saudara miliki? Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara? Kalau sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, jangan lupa bayar perpuluhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara saudara mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena dengan seiring waktu ada beberapa orang yang tidak setia. Saudaraku yang kekasih, saudara kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 bagian A. Lukas 16 ayat 10. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Cukup sampai di situ. Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, saudara sudah dipercayakan oleh Tuhan berkat Tuhan. Kita setia. Kita setia. Saya percaya jemaat yang ada di Ciamis setia bayar perpuluhan. Amin. Perpuluhan itu kunci berkat. Ingat ya. Saat kita membayar milik Tuhan, punya Tuhan, tadi saya katakan Tuhan adalah owner. Maka kita wajib mengembalikan milik Tuhan. Kita wajib mengembalikan milik Tuhan. Saat kita mengembalikan milik Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, maka berkat itu akan semakin bertambah. Kalau prinsip dunia, saat kita memberi, saat itu kurang. Ya kan? 1 juta menjadi 900 kan sisanya. Tapi bagi Tuhan, kalau kita saat memberi, Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga untuk mencurahkan berkat buat kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun jemaat saya jemaat yang belum besar, masih kecil, tapi 90% mengembalikan milik Tuhan. Walaupun menengah ke bawah. Tapi puji Tuhan, menjadi suatu kesukaan saat melihat umat-umat Tuhan setia dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, bagaimana saudara bisa diberikan perkara yang besar, berkat yang besar, kalau yang kecil aja saudara tidak bisa mengelola. Kelola dulu. Dulu saya teringat kesaksian dari seorang pengusaha, itu tentang keluarga Prayogo. Dia seorang pedagang biasa, tapi dengan kerajinannya, dengan kesetiaannya, dia mau mengembalikan milik Tuhan, dia mengelola dengan memanage yang baik, akhirnya menjadi seorang pengusaha yang baik, yang sukses. Kita belajar dulu dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil, maka Tuhan percayakan dalam hal yang besar. Ayat yang ke-11, Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Di sini dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur,
siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini untuk kita senantiasa belajar jujur. Belajar jujur. Setiap rupiah yang berada dalam tangan kita adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Setiap rupiah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu suatu kepercayaan Tuhan kepada kita. Bagaimana cara kita mengelola berkat Tuhan itu dengan benar. Contohnya, saat Tuhan memberikan beberapa talenta kepada si A, si B, si C. Tetapi yang terakhir, saat dia menerima berkat Tuhan, seharusnya berkat Tuhan itu digunakan sebaik mungkin. Apa yang dilakukan oleh si penerima terakhir? Dia terima lalu mengubur. Maka talenta itu tidak berkembang. Talenta itu tidak bertambah. Saat saudara diberikan 2 talenta, kembangkan 2 talenta itu. Ada yang menjadi 4 talenta. Dari 3 talenta menjadi 6 talenta. Ada yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta. Kita kembangkan berkat Tuhan. Belajar untuk saudara takut akan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya akan Tuhan, cara kita mengelola berkat Tuhan, yang pertama, belajarlah jujur. Cara kita menerima berkat Tuhan, belajarlah terima dengan jujur. Lakukan apa yang menjadi milik kita dan kembalikan kepada Tuhan. Saat saya pelayanan di Kalimantan Barat, perpuluhan yang saya terima kadang-kadang sayur, kadang-kadang dikasih diganti dengan mie, dengan gula. Di Kalimantan Tengah ada jemaat, dia pertama malu-malu, saya bilang gak usah malu bu, seberapa yang kita peroleh. Dia bawa 20.000, dia bawa 40.000. Oh puji Tuhan, dia bilang. Gak usah malu, belajar jujur apa yang menjadi milik Tuhan. Saat kita melakukan dengan jujur berkat Tuhan, tadi saya katakan Tuhan akan tambahkan. Yang tadinya perpuluhan 20.000, 40.000, puji Tuhan sekarang bisa 200-300.000. Berarti ada suatu pertumbuhan, suatu peningkatan dalam hal ekonomi. Apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara, tetaplah jujur kepada Tuhan. Kalau kita jujur kepada Tuhan, setiap kali kita mengelola berkat Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Belajarlah jujur. Saudaraku yang kekasih, saya sedikit bersaksi. Beberapa bulan yang lalu, kami yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya orang-orang Dayak, mulai mendengar cerita. Termasuk dari keluarga besar istri saya bilang, hati-hati kalau tidak Desember, Januari. Kenapa? Akan terjadi kembali kerusuhan 2001. Yang etnis itu Madura dengan Dayak. Pas ada satu hamba Tuhan, dia dari luar negeri, dia sampaikan lewat suatu kesaksian, saya melihat Borneo pertumpahan darah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada jemaat, jangan takut. Kita jangan takut, kita berdoa, minta. Cawan itu diangkat, jangan sampai terjadi. Kita minta kepada Tuhan. Tadi saya saksikan kepada hamba Tuhan Nestor, ada beberapa jemaat sudah mulai ngungsi.
Jemaat yang saya layani ada beberapa keluarga sudah mulai ngungsi. Kenapa? Karena takut terjadi kerusuhan. Kembalikan, kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin, kalau jadi kerusuhan tidak bisa dibawa. Karena kita tidak tahu kapan terjadi. Selagi ada waktu, kita setia kepada Tuhan. Lakukan apa menjadi bagian kehidupan kita. Apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kelolalah dengan baik. Sehingga berkat itu menjadi berkat buat orang lain juga. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya kembalikan kepada hamba Tuhan.